Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling multibudaya. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu kasus dalam konseling multibudaya. Kasus-kasus dalam konseling multibudaya umumnya memperlihatkan bagaimana identitas budaya klien mempengaruhi cara seseorang memahami masalah, merespon tekanan, serta membangun relasi interpersonal. Dalam konteks ini, konselor perlu menafsirkan setiap peristiwa psikologis dengan mempertimbangkan latar belakang nilai, bahasa, struktur keluarga, serta pengalaman sosial klien. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, ketegangan identitas budaya. Beberapa klien mengalami konflik antara budaya asal dan budaya lingkungan tempat tinggalnya. Contohnya, situasi muncul ketika mahasiswa merantau merasa kesulitan menyesuaikan diri dengan pola komunikasi yang lebih terbuka, sedangkan ia dibesarkan dalam keluarga yang menekankan kepatuhan dan hierarki. Pertentangan ini dapat memunculkan kecemasan, rasa terasing, hingga kebingungan dalam menentukan sikap. Konselor perlu memahami dinamika ini dan membantu klien menemukan cara beradaptasi tanpa merasa kehilangan identitas budaya. Kemudian yang kedua, perbedaan pola komunikasi. Dalam beberapa budaya, ekspresi emosi secara langsung dianggap kurang sopan, sementara budaya lain melihat keterbukaan sebagai tanda kejujuran. Perbedaan ini dapat menghambat proses konseling jika konselor tidak menyadarkan bahwa keheningan atau jawaban singkat klien mungkin mencerminkan nilai budaya, bukan penolakan terhadap proses terapi. Konselor harus menyesuaikan strategi komunikasi agar klien merasa nyaman menyampaikan perasaan maupun pemikirannya. Yang ketiga, konflik berbasis norma gender. Kasus lain muncul ketika klien menghadapi tekanan budaya terkait dengan gender. Misalnya, perempuan yang ingin melanjutkan pendidikan tetapi mendapat penolakan dari keluarga, atau laki-laki yang terbebani tuntutan untuk selalu kuat secara emosional. Situasi semacam ini sering menciptakan perasaan bersalah, terhambat, atau tidak berdaya. Konselor perlu membantu klien menilai kembali batasan budaya yang dihadapi tanpa merendahkan nilai-nilai yang masih dianggap penting. Yang keempat, pengalaman diskriminasi atau stereotip. Beberapa klien datang dengan pengalaman diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, atau masyarakat. Diskriminasi dapat muncul dalam bentuk komentar stereotip, pengucilan, hingga perlakuan tidak adil. Dampaknya sering terlihat dalam rendahnya harga diri, stres berkepanjangan, atau munculnya rasa takut berinteraksi. Konselor harus memberikan ruang aman untuk memproses pengalaman tersebut dan membantu klien membangun strategi coping yang sehat. Yang kelima, perbedaan persepsi tentang kesehatan mental. Di sejumlah budaya, masalah psikologis masih dianggap sebagai hal yang tabu atau dikaitkan dengan kepercayaan spiritual tertentu. Klien mungkin ragu menjalani proses konseling karena khawatir dianggap lemah atau tidak beriman. Kondisi ini menuntut konselor untuk memberi edukasi secara hati-hati dan menghargai keyakinan klien sambil tetap menjaga profesionalitas dalam memberikan intervensi. Yang keenam, dinamika keluarga multigenerasi. Kasus lain melibatkan ketegangan antara nilai tradisional generasi tua dan pola pikir modern generasi muda. Misalnya, remaja dari keluarga dengan struktur otoriter merasa terhambat untuk mengekspresikan pilihan hidupnya. Bentuk nilai ini dapat mempengaruhi relasi dalam keluarga dan menimbulkan tekanan emosional. Konselor perlu memahami kedudukan setiap anggota keluarga serta pola hubungan yang berlaku dalam budaya tersebut. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulannya, kasus-kasus dalam konseling multibudaya selalu berkaitan dengan pertemuan antara identitas pribadi, nilai budaya, dan dinamika sosial. Konselor harus memiliki sensitivitas budaya yang memahami agar mampu menafsirkan pengalaman klien secara tepat
dan memberikan pendampingan yang relevan. Pendekatan seperti ini membuat proses konseling lebih inklusif dan responsif terhadap keberagaman manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.